Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulilladzi alfa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu Muslim. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu, anak-anakku serta asatidz yang dimuliakan Allah SWT. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun ini. Ramadan yang begitu spesial dan begitu luar biasa, karena Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang memiliki suasana lebih keakraban di rumah tangga, kemudian bersama anak-anak, dan juga kedekatan kita bersama Allah SWT semakin diuji di Ramadan tahun ini, karena kita bersamaan ya dengan takdir Allah yang Allah berikan kepada negeri ini masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita selalu panjatkan senantiasa bisa mengangkat ya, wabah dan musibah yang menimpa negeri ini. Salawat dan salam juga patut kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua, dan juga pada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik masyarakat muslimin, Bapak dan Ibu semua yang Allah senantiasa muliakan, dan juga anak-anakku semua yang dicintai Allah SWT, dan asatidz yang Allah jaga selalu. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk sedikit membagi apa yang kemudian saya miliki, karena adalah bagian dari tanggung jawab. Ketika ilmu itu sudah didapatkan, maka balighuni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Bahasan dan kemudian tajuk yang akan kita angkat adalah terkait dengan keutamaan puasa. Nah, terkait dengan keutamaan puasa ini memang begitu unik dan begitu spesial ya, karena puasa yang Allah berikan sebagai syariat dalam Islam ini adalah ibadah yang satu-satunya ya. Secara pelaksanaan ibadahnya ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu diumumkan di publik dan kemudian dilihat oleh publik ya. Tapi ketika puasa, itu puasa yang tahu hanya kita dan Allah SWT. Maka puasa menjadi satu indikator dan latihan yang luar biasa buat kita terkait dengan kejujuran dan keyakinan kita kepada Allah SWT, bahwa Allah itu adalah memiliki sifat ya muraqabah, ya memiliki sifat menjadi pengawasan, dan kita juga sebagai akidah kita yang baik terhadap Islam, maka kita yakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu salah satu hadis yang tadi sudah saya bacakan ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh dalam sebuah kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan dan dengan ihtisaban, dengan rasa harap dan keikhlasan yang luar biasa kepada Allah SWT, mengharap ridha Allah, maka apa balasan dari Allah ya, ajrunnya balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dapat ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu salah satu poin dari sekian banyak poin keutamaan puasa ya. Jadi puasa yang kemudian saat ini kita akan lakukan dan sedang kita lakukan, yaitu puasa wajib Ramadan, dan nanti pun pasca Ramadan kita pun disunahkan untuk berpuasa. Maka insya Allah ketika puasa itu kita lakukan dengan keyakinan yang kuat dan rasa harap pada Allah SWT, maka Allah akan berikan ampunan yang lebih untuk kita semua. Dan dalam satu hadis juga Allah riwayatkan dari hadis Abu Hurairah ya, inna fil jannati babu yaqulu lahu ar-rayyan ya. Sesungguhnya ya di dalam surga itu ada satu pintu ya, kata Nabi, madza huwa ya, apa itu ya, adalah babu rayyan,
adalah pintu ar-rayyan, pintu-pintu yang hanya dimasuki oleh orang berpuasa. Dan dalam hadis ini tidak hanya puasa Ramadan, tapi segala bentuk puasa yang kita lakukan pasca Ramadan itu juga menjadi salah satu peluang kita orang-orang yang senang berpuasa masuk ke dalam pintu yang babul ar-rayyan tadi, pintu ar-rayyan yang kemudian Allah sudah sediakan untuk kita semua. Karena itu Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, anak-anak semua yang dicintai Allah SWT, dan para asatid yang juga senantiasa Allah jaga, maka momentum Ramadan saat ini ya, salah satu ibadah yang kemudian menjadi kewajiban kita itu berpuasa, perlu seyogianya kita laksanakan dengan penuh kekhidmatan, penuh kekhusyuan, karena keutamaan puasa dari segi balasan yang luar biasa Allah berikan, dan kemudian Allah sediakan pintu khusus untuk kita, itu menjadi salah satu indikator bahwa puasa ini adalah ibadah yang memang bukan ibadah sembarangan ya. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan ya puasa ini ya adalah untukku dan aku yang akan membayarnya ya. Jadi Allah sendiri yang akan membayarnya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang kemudian Allah langsung tampakkan ya dari segi pahalanya. Tapi puasa ini memang luar biasa spesial. Karena itu Bapak Ibu dan semua yang Allah muliakan, banggakan, dan anakku semua, semoga beberapa dalil yang tadi kita sama-sama simak dan sama-sama dengarkan terkait dengan keutamaan puasa ini menambah semangat dan menambah kekuatan buat kita untuk terus ya menjaga ibadah puasa kita dengan semaksimal mungkin. Dari mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan, semangatnya tetap sama ya, tetap terjaga dengan kuat. Bahkan disambung pasca Ramadan kita pun tetap melaksanakan ibadah-ibadah puasa, karena pada dasarnya 1 bulan kita berpuasa, harapannya di 6 bulan berikutnya ada ibadah-ibadah puasa pun yang terus kita lakukan, walaupun Ramadan hanya hadir di 1 bulan, yaitu di Ramadan saja. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu semua yang Allah muliakan dan Allah banggakan, dan juga anak-anakku semua yang dicintai Allah SWT. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini senantiasa memberikan gambaran untuk kita yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya pribadi. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.